Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali bersama saya Ammar Ahmad pada acara Esensi Ajaran Islam. Pada episode kali ini kita akan membahas berkenaan dengan bab baru, yakni bab ke-7 dari buku Inti Ajaran Islam Jilid 2, yakni berkenaan dengan keselamatan. Lebih lanjut, kita akan membahas berkenaan dengan pengertian hakiki tentang keselamatan. Untuk itu telah hadir bersama kita narasumber kita Bapak Abdul Basit. Mari langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah. Baik Pak, kita akan membahas berkenaan dengan keselamatan Pak. Di awal beliau Hazrat Masih Wasallam menyampaikan permulaan iftitahnya. Silakan Bapak menyampaikan Pak. Kali ini kita akan membahas mengenai keselamatan atau najat dalam konsep Islam yang diterangkan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam. Secara intinya keselamatan itu akan bisa dicapai seberapa jauh ma'rifat seseorang tentang ilahi, tentang Allah Ta'ala, sebegitu juga keselamatan bisa dicapai. Ya, ada keselamatan sempurna, kemudian tentu saja semua adalah sebagai kurnia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat relatif sekali, ya. Yang jelas bahwa seberapa jauh ma'rifat seseorang tentang Allah Ta'ala, pengenalan tentang Allah Ta'ala, maka sebegitu juga dia keselamatannya akan dicapai. Artinya apa? Selama ma'rifatnya itu belum sempurna, maka tidak ada jaminan untuk keselamatan itu. Masih banyak godaan, masih banyak cobaan yang akan dialaminya ini. Yang kemungkinan akan jatuh dan kemudian akan membawa dia ke jalan yang lain. Nah, dalam hal ini yang jelas apa yang ingin disampaikan oleh Hazrat Masih Maud SAW, konsep keselamatan itu apa dahulu. Kita harus mengetahuinya ini. Di sini Hazrat Masih Maud SAW di dalam buku Tasmai Masih menyatakan pengertian hakiki tentang keselamatan, najat. Beliau menyatakan, sayang sekali sebagian besar manusia tidak memahami makna hakiki keselamatan. Menurut umat Kristiani, yang dimaksud dengan keselamatan adalah terhindarnya seseorang dari penghukuman atas dosa-dosa yang dilakukannya. Sebenarnya bukan itu makna hakiki keselamatan. Bisa saja seseorang tidak ada atau tidak melakukan zina, mencuri, bersaksi palsu, membunuh ataupun melakukan dosa apapun, namun tetap saja yang bersangkutan tidak mengenal keselamatan dalam pengertian sebagai pencapaian kesejahteraan abadi yang didambakan fitrat manusia. Hal itu hanya mungkin dicapai melalui kecintaan kepada ilahi karena telah memahami eksistensi wujudnya dan terciptanya hubungan yang sempurna dengan Dia, di mana kasih mencuat dari kedua sisi. Bagi seorang pencari kebenaran, yang menjadi masalah utama adalah bagaimana memperoleh kesejahteraan abadi yang menjadi dasar dari kebahagiaan dan kegembiraan abadi. Tanda dari satu agama yang benar adalah memiliki dasar ajaran yang membawa manusia ke arah kesejahteraan demikian. Melalui bimbingan Al-Quran, kita memperoleh petunjuk bahwa kesejahteraan abadi bisa dicapai melalui pemahaman Allah yang Maha Kuasa dengan kasih-Nya yang suci dan sempurna yang membangkitkan kegairahan di kalbu seorang pencipta. Di sini kesejahteraan abadi bisa dicapai melalui pemahaman, yaitu ma'rifat tadi. Ya. Memang ini terdengarnya hanya sebagai untaian kalimat saja. Namun sebuah buku yang tebal masih belum cukup untuk menafsirkannya secara lengkap. Apa yang ingin digambarkan oleh Hazrat Masih Maud SAW ini tidak cukup hanya orang menyiarkan diri dari dosa.
perbuatan zina dan lain-lainnya. Karena banyak juga orang yang tidak percaya kepada Tuhan memiliki fitrat yang baik dia. Ya, dia tidak buat jahat, tidak mengganggu orang. Nah itu tidak cukup bagi dia untuk mendapatkan keselamatan hakiki itu. Ya, oleh karena itu di sini tidak cukup itu. Ya. Tapi yang menjadi sumber keselamatan abadi itu harus ada terciptanya hubungan yang sempurna dengan Dia, dengan Allah Ta'ala. Ya. Jadi hal ini bisa, dan itu timbulnya kecintaan itu ketika pengenalan ma'rifat ilahi itu bertambah. Sehingga ketika seseorang mencapai hal itu, ya, ini ada tahapannya, maka sebegitu juga pertolongan dan rahmat Tuhan akan meliputinya. Oleh karena itu di sini sudah jelas Hadrat Masih Aud mengatakan bahwa banyak di antara orang yang dia tidak melakukan zina, tidak mencuri, tidak bersaksi palsu, dan semua keburukan-keburukan akhlaki itu tidak lakukan. Tapi dia tidak mendapatkan najat itu. Kan begitu. Nah, karena najat ini hanya bisa dicapai ketika seseorang memiliki ma'rifat ilahiyah yang benar. Ya. Mengenal wujud Tuhan ini. Ya. Beda. Di sini harus dibedakan antara mengetahui tentang sesuatu atau mengenal tentang sesuatu. Ya. Kita mendengar dari berbagai ceramah, dari kitab Al-Quran, dari berbagai sumber bahwa Tuhan itu ada. Itu hanya sebatas mengetahui bahwa Tuhan itu ada. Tapi belum mengenal. Ya. Misalnya di dalam tempat yang lain diterangkan bahwa bila kita sudah mendengar gambaran tentang seseorang, misalnya yang namanya si fulan itu dia selalu pakai topi Turki yang merah, ya, selalu pakai salwar kamis, ya, dia berjanggut, perawakannya sedang, kulitnya putih misalnya kan, semua ciri-ciri itu ada. Kan itu hanya mengetahui seseorang yang mananya si fulan. Dia belum jumpa orangnya. Tapi ketika dia tempat tinggalnya di anu pekerjaannya kan begitu. Nah, ketika dia jumpa dengan orang itu sesuai dengan gambarannya dan melihat, oh dia dari jauh sudah melihat dia. Oh rupanya itu. Kan yang satu sudah meningkat itu ilmu itu, pemahamannya itu. Ya, tentang sesuatu, pengetahuan tentang sesuatu itu. Hanya ketika dari jauh dia nampak orang itu, barangkali ini, tapi belum yakin. Ya, sampai kepada tahap dia jumpa dengan dia, bertutur kata, sapa, bernyapa dia. Oh, apakah kamu si fulan-fulan itu yang begini? Iya, saya. Kan begitu. Nah, inilah digambarkan di dalam filsafat ajaran Islam bagaimana masing-masing mengatakan ada ilmu yakin, ya, ainul yakin sama hakul yakin. Nah, ketika orang akan mendapatkan keselamatan ini ketika betul-betul sudah menyatakan bahwa Tuhan itu ada. Nah, dengan cara apa itu mengetahui bahwa Tuhan itu ada? Ya itulah dengan komunikasi. Yang tadi digambarkan, seseorang si fulan itu mengenalnya begini, cirinya begini. Kemudian dia datang mencari, dari jauh kelihatan si fulan-fulan itu seperti apa yang digambarkan. Tapi kan belum pasti apa betul, mungkin saja kan ada gambaran seseorang yang sama tapi bukan yang sama orangnya. Tapi ketika sudah bertutur kata, apakah Anda si fulan itu? Ya, saya. Inilah penerangan yang paling sederhana supaya kita paham. Ma'rifat ilahi itu juga begitu. Ya, pengenalan tentang Tuhan itu juga begitu. Ya, itulah makanya Hadrat Masih Aud mengatakan bahwa ketika seseorang itu sudah mengenal hakul yakin, nah itu ketika sudah bertutur kalam, barulah orang akan mendapatkan keselamatan itu. Nah, di tempat lain Hadrat Masih Aud mengatakan, manusia yang sampai di relung kegelapan ini tidak akan memperoleh keselamatan abadi, kecuali ia memang mendapat kehormatan untuk berbicara dengan Tuhannya
atau memelihara silaturahmi dengan seorang yang memang adalah penerima wahyu hakiki dan telah menyaksikan tanda-tanda ilahi yang melaluinya ia sampai pada kesimpulan bahwa sungguhnya memiliki Tuhan yang maha perkasa, maha pemurah dan maha penyayang, bahwa keimanannya pada agama Islam itu memang benar adanya, serta hari penghisaban dan adanya surga dan neraka adalah realitas nyata. Secara kebiasaan semua umat muslim meyakini eksistensi Tuhan dan kebenaran Hazrat Rasulullah SAW. Namun keimanannya itu tidak memiliki dasar yang kuat. Melalui keimanan yang lemah demikian adalah tidak mungkin bagi mereka untuk terpengaruh secara mendasar dan mengembangkan kebencian hakiki terhadap dosa ini. Ya, inilah Nuzulul Masih. Ya, ini beliau dalam salah satu kutipan dari Nuzulul Masih ini. Jadi di sini diterangkan bahwa seseorang akan mendapatkan keselamatan ketika sudah meyakini mendapatkan marifat ilahi yang sempurna, ya, ketika Allah Ta'ala ya bertutur kalam dengannya, kemudian itu tentu saja berperingkat ya, dan tingkatan yang paling sempurna lah yang dicapai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau menjalin hubungan dengan seseorang yang memang mendapatkan kurnia itu, ya, sehingga menjadi satu sarana dan dengan mengikutinya maka keimanan yang benar akan dicapainya ini. Ya. Oleh karena itu kita tahu bahwa ketika Allah Subhanahu Wa Taala ingin menyelamatkan manusia selalu melalui utusan-utusannya itu, kan? Makanya dengan bimbingannya lah, dengan contoh yang sempurna dari sang kekasih itulah, maka banyak manusia mendapatkan keselamatan dan mendapatkan kehormatan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itulah yang ingin digambarkan oleh Hadrat Masih Maud SAW. Oleh karena itu, ini dikatakan bahwa bukan hanya manusia terhindar dari dosa, tapi menjalin hubungan dan memiliki keyakinan yang sempurna terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang akan menjauhkan seseorang dari dosa-dosa dan juga hal-hal yang boleh mengganggu hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di awal-awal kalimat Hazrat Masih SAW menyampaikan bahwa umat Kristiani percaya bahwa keselamatan itu terhindarnya dari penghukuman atas dosa-dosa kita. Umum kita pun ketahui, rata-rata orang kan tahu kalau keselamatan ya selamat dari hukuman. Tapi ternyata jauh lebih dari itu yang Hazrat Masih SAW sampaikan. Bahkan berkenaan dengan makrifat tadi, makrifat mengenali Allah Ta'ala, terletak pada hal tersebut. Nah kemudian Pak, mengenali Tuhan, memahami Tuhan yang maha tidak terbatas, maha besar, kan mustahil bagi kita seorang hamba Pak untuk memahaminya. Dan bagaimana Pak? Apakah ada koridor batas-batas dalam makrifat? Itu kan makrifat ilahi kan tidak terbatas, ya. Tapi yang jelas ketika itu semua jadi seperti juga sudah dibahas sebelumnya ini, ketika ada gerak dari manusia ke arah Tuhan, maka Allah Ta'ala juga akan memberikan bantuannya lebih banyak lagi. Kan begitu. Oleh karena itu manusia itu diberi kemampuan untuk mencapai itu. Kalau tidak diberi kemampuan, untuk apa ajaran ini semua kalau tidak bisa dilaksanakan? Kan begitu. Nah, seberapa kemampuannya itu, ya, dia harus usaha semaksimum mungkin. Sampai batas-batas tertentu mesti akan didapat. Tapi yang di sini ingin dilakukan ingin diterangkan oleh Allah Ta'ala, betul. Manusia diberi kemampuan untuk usaha itu. Untuk beramal saleh di itu semua. Mengenal Tuhan itu sudah ada bibit dalam diri kita. Potensi itu. Ya, kalau tidak itu kan buat apa Allah Ta'ala menurunkan semua ajaran dan menurunkan Rasulullah SAW, mengutus Rasulullah SAW untuk itu. Kan untuk membimbing supaya manusia mengenal Tuhannya. Kan begitu. Nah, tapi yang jelas ini tidak cukup di sana. Karena itu mesti ada bantuan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kurnia itu. Ya, blessing Allah Ta'ala itu. Jadi ini sejalan ini, seberapa kita berusaha ke arah itu, berusahakan. Makanya ajaran Islam sebetulnya
mengembangkan potensi alami manusia itu, ya, yang dari sifat hewani tabi itu menjadi akhlak, ya, akhlak yang itu menjadi akhlak yang tinggi, fadilah, kemudian selanjutnya dan kemudian kerohaniannya akan bertambah. Dan ini sejalan dengan itu, seberapa dia memapak ke arah kemajuan, maka segitu juga Allah Ta'ala akan memberikan pertolongannya. Nah, ini kalau oleh karena itu tidak cukup, ya, manusia itu hanya dengan menghindarkan dosa. Tapi dia harus mulai berusaha menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenalnya ini. Oleh karena itu kita lihat bahwa ajaran agama ini, ya, apa juga yang disampaikan dan dicontohkan Rasulullah SAW itu, ya, ketika ajaran itu membimbing manusia menjadi orang-orang yang berakhlak, mulai menghindarkan diri dari dosa, ya, zina yang sederhana itu, kemudian mendapatkan itu akhlak yang fadilah, kemudian berbuat ihsan dan selanjutnya, ya, itu dasar semua itu untuk supaya manusia memiliki fondasi untuk menjalin hubungan dengan Allah Ta'ala. Kan begitu. Jadi akhlak yang baik itu menjadi fondasi seperti bangunan. Tidak mungkin seseorang menjalin hubungan dengan Allah Ta'ala kalau fondasi akhlaknya tidak benar. Makanya contoh Rasulullah SAW kan dari awal saja sudah bagaimana beliau menghindarkan diri dari dan dijamin atau dilindungi Allah Ta'ala dari sejak kecilnya, ya. Dan tapi usaha beliau juga begitu, kebesaran hatinya apa semua itu dilalui dengan sangat luar biasa sekali, ya, kedermawan beliau, pemaaf beliau, terus keberanian beliau apa semua, bagaimana perilaku beliau terhadap musuh, terhadap kawan, itu kan semua sangat menonjol sekali, ya, jauh sebelum Allah Ta'ala menugaskan beliau, mengutus beliau sebagai utusan Allah Ta'ala. Sehingga itu menjadi barometer, ya, ketika kaumnya itu menentang beliau, apakah kalian tidak melihat selama aku bersama kamu? Aku tidak ada sesuatu pun yang boleh mencerdaskan aku. Ya, hal-hal yang kamu boleh tuntut, ya, tentang akhlak dan lainnya. Baru kemudian dari situlah jadi akhlak yang akhlak fadilah, akhlak itu yang kemanusiaan itu kan rabda itu ya memang harus kuat dulu. Nah, hanya setakat ini, ya, berapa banyak orang-orang Eropa yang tidak percaya kepada Tuhan pun, ya, dia memiliki akhlak yang mulia. Ya, dia baik sosialnya, tetangga menolong. Coba kita lihat pergi ke Jepang. Orang-orang Jepang itu sangat santun, sangat jujur, ya, mau nolong, ya. Disiplin. Kita punya pengalaman begitu. Ya, sampai sangat luar biasa sekali. Semua akhlak fadilah mereka punya. Tapi dia tidak percaya kepada Tuhan, tak apapun juga kan akhlak itu. Nah, orang semacam ini tentu saja ada hisabnya lain lah. Tapi yang ingin diterangkan secara hakiki, dia harus menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mesti ada kecintaan terhadap Allah Ta'ala. Mesti memiliki ma'rifat. Baru nanti Allah Ta'ala akan memberikan pertolongannya sehingga dia akan mencapai ma'rifat atau najat yang hakiki ini. Nah, oleh karena itu tidak sesimpel itu bahwa orang akan mendapatkan keselamatan ini dengan tidak melakukan dosa, ya, tidak mencuri, tidak memberikan kesaksian palsu, tidak korupsi, apapun juga bentuk-bentuk itu kan. Itu hanya dasar akhlak seseorang untuk menjalin hubungan dengan Allah Ta'ala. Sungguh sangat luar biasa Pak, atas pemaparan yang Hazrat Muhammad SAW sampaikan dan telah Bapak jelaskan. Kemudian Pak, di akhir bab ini ada firman, barangkali apa yang Hazrat Muhammad SAW sampaikan seolah-olah Allah Ta'ala berkata demikian. Yakni kembali lagi sangat terkait dengan materi sebelumnya, yakni jangan berputus asa dari Allah Ta'ala, dan di sana disebutkan bahwa rahmat Allah Ta'ala itu demikian besar dan murkanya justru lembut. Jadi menimbulkan kesan bahwa rahmat Allah Ta'ala itu lebih besar dari murkanya. Iya, betul. Ya, saya akan bacakan di sini dan dalam Tasmai Masih. Beliau menyatakan apa yang dikemukakan Al-Quran dalam konteks ini dapat disimpulkan sebagai berikut. Wahai hambaku, janganlah pernah berputus asa akan wujudku. Aku akan tetap bersifat maha pemurah dan maha penyayang, serta menyelimuti
dan menutupi dosa-dosa serta mengampuninya. Aku ini lebih pengasih kepada kamu dibanding apapun yang ada di alam ini. Tidak ada apapun lainnya yang memiliki rahmat bagi kamu sebagaimana wujudku. Kasianilah aku, kasihilah aku lebih dari kalian mencintai bapak-bapak kalian, karena kasihku lebih besar dari kasih mereka. Jika kamu datang kepadaku, maka aku akan maafkan dosa-dosamu. Dan jika kamu bertobat, aku akan menerimanya. Bila kamu melangkah perlahan ke arahku, maka aku akan beralih ke arah kamu. Ia yang mencari wujudku akan menemukan aku, dan ia yang berpaling kepadaku akan menemui pintuku terbuka. Aku mengampuni dosa-dosa mereka yang bertobat, meski setinggi gunung sekalipun. Rahmatku atas kamu sungguh besar, dan murkaku sungguh lembut karena kamu adalah makhlukku. Aku telah menciptakan kamu, karena itu rahmatku meliputi kamu semua. Apa yang ingin digambarkan bahwa jadi pintu-pintu untuk kemajuan itu ya selalu senantiasa terbuka. Kapan saja manusia itu sadar dan ingin bertobat dan kembali kepadanya, maka pintu rahmat dan pintu tobat akan selalu terbuka. Inilah yang ini sebetulnya satu encouragement, satu rangsangan bagi kita untuk tidak berputus asa untuk mendapatkan keselamatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang jelas bahwa tidak mudah untuk mendapatkannya. Ya, orang untuk meninggalkan satu kelemahan yang ada darinya pun susahnya setengah mati. Nah, ini apa yang ingin digambarkan oleh masing-masing ya sepertinya mudah, tapi tidak. Prakteknya itu sangat susah sekali. Ya, tapi inilah bahwa oleh karena itu sesuai dengan perjuangannya, dan perjuangan itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat ya, sesuai dengan keadaan masing-masing orang ini. Baik Pak, silakan memberikan kesimpulan Pak untuk mengakhiri episode kali ini. Ya, itulah bahwa najat yang hakiki ini hanya akan didapat oleh seseorang ketika dia berusaha menjalin dan memiliki hubungan cinta kasih dengan sang Khaliknya ini. Barulah Allah Ta'ala akan memberikan bantuan dan pertolongannya untuk terlepas dari segala dosa dan lain-lainnya. Jazakumullah Bapak atas pemaparan Bapak yang sangat luar biasa pada episode kali ini Pak. Baik pemirsa MTA dimanapun Anda berada, itulah apa-apa yang telah kita bahas berkenaan dengan keselamatan pada bab awal, bab ke-7 pada buku Inti Ajaran Islam Jilid 2. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada episode selanjutnya, masih berkenaan dengan keselamatan namun berbeda topik. Saya Amar Ahmad undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.